Selanjutnya kita lanjutkan ke kasus ketiga, yang mana yang bertindak selaku coach adalah Bapak Saripudin, dan coach adalah Ibu Jumriati. Selaku pengamat saya sendiri. Sebelum saya mempersilahkan, saya akan membacakan kasus yang ketiga. Di sini kasusnya seperti ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan dengan rekan Anda mengajar tanpa buku tes. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimanakah Anda menyikapinya? Jadi kasusnya seperti itu. Kami persilakan kepada kelompok 3 untuk memulainya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu pengamat. Oke, saya akan memulai proses coaching ini dengan coach yang sudah ada di depan saya. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Pak. Wah, kedengaran dari suaranya ini Ibu kurang semangat. Atau ada yang sedang Ibu pikirkan, apa yang sedang Ibu membebani sehingga kelihatan kurang bersemangat pada pagi hari ini? Benar sekali, Pak. Betul, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Oh, seperti itu, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, terima kasih Pak sudah bersedia untuk mendengarkan cerita saya, curhat-curhat saya. Iya. Oh ya Bu, gimana supervisinya kemarin? Itulah Pak, saya ingin berbagi cerita tentang kegiatan supervisi kemarin. Oh ya, jadi itu adalah identifikasi masalah. Sebelumnya saya tahu apa sih sebenarnya harapan Ibu dengan pertemuan ini? Saya menginginkan jalan keluar dari keresahan saya ini supaya ini tidak menjadi beban pikiran saya. Ada yang lain, Bu? Saya juga bingung, Pak. Harus bagaimana untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Kalau boleh Ibu bercerita, coba ceritakan keresahan yang mengganggu pikiran Ibu. Baik, Pak. Jadi begini, saya merasa terganggu dengan laporan pengawas kepada Ibu Kepala Sekolah. Laporan pengawas? Laporan tentang apa itu, Bu? Yang berkaitan dengan kegiatan supervisi kemarin. Itu laporannya bahwa pengawas merasa keberatan ketika saya mengajar dalam supervisi kemarin itu mengajar tanpa menggunakan buku teks. Oh, itu, Bu. Lantas, mengapa hal tersebut menjadi keresahan, Bu? Jelas itu menjadi keresahan bagi saya karena sepertinya pengawas itu tersinggung ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, karena saya hanya mengajar menggunakan sumber lain yang memang sudah sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan pada saat ini.
artinya sumber yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum, tapi pengawasnya merasa keberatan dan tersinggung dengan apa yang saya lakukan itu. Oh, jadi pengawasnya tidak setuju kalau ibu mengajar itu menggunakan sumber lain tanpa menggunakan buku teks, meskipun itu sudah sesuai dengan kurikulum ya, Bu? Iya Pak, betul. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber yang relevan dan mampu memotivasi siswa dalam belajar. Kan itu yang lebih penting selama sesuai dengan kurikulum. Oh, iya, iya, iya. Kalau boleh, Ibu bersedia, coba jelaskan lebih detail pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Kemarin saya mengajar dengan menggunakan media pembelajaran video melalui permainan, bermain Ya. peran, rekaman suara, bahkan simulasi dan diskusi. Di sana mereka akan menemukan sendiri konsep-konsep yang dibelajarkan, sehingga konsep tersebut akan bertahan lama. Dengan media tersebut, siswa lebih bersemangat belajarnya, Pak. Itu menurut saya. Oh ya. Terus, mengapa Ibu menggunakan media tersebut? Karena saya ingin memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa, memberikan pembelajaran yang bermakna, sehingga siswa itu merasa senang. Media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Pengalaman siswa itu berbeda-beda, Ya. tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman mereka, seperti ketersediaan bukunya, lingkungannya, dan sebagainya. Media pembelajaran juga dapat mengatasi perbedaan itu. Jika siswa tidak mungkin dibawa ke objek, maksudnya keluar, Iya. objeknya lah yang dibawa ke siswa. Objek yang dimaksudkan bentuk nyata itu seperti miniatur, model, maupun bentuk gambar-gambar yang disajikan dalam bentuk audiovisual dan audial. Seperti itu, Pak. Wow, bagus sekali penjelasan Ibu. Saya sangat senang mendengarnya. Tapi mungkin lebih detail lagi, mungkin masih ada alasan Ibu menggunakan media tersebut dibanding dengan menggunakan buku teks sebelumnya. Iya, Pak. Bisa dijelaskan, Bu? Iya. Iya, iya. Selain itu, media pembelajaran dapat melampaui batas ruang kelas. Dan banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para siswa tentang suatu objek yang disebabkan karena objeknya terlalu besar, objeknya terlalu kecil, atau objeknya yang bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat. Bisa juga objeknya terlalu kompleks, atau objeknya yang bunyinya terlalu halus, atau objeknya mengandung bahaya dan resiko yang tinggi. Nah, melalui penggunaan media yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada siswa. Itu menurut pemahaman saya, sehingga saya menggunakan seperti itu, Pak. Ternyata media yang Ibu gunakan ternyata banyak juga manfaatnya ya. Tapi saya mau gali lebih dalam lagi, membandingkan lagi. Apakah selama ini Ibu pernah mengajar menggunakan buku teks? Iya, pernah, Pak. Sebelum saya belajar tentang pentingnya menggunakan media pembelajaran yang seperti yang saya ungkapkan tadi, saya menggunakan buku teks dulu sebelumnya. Ya, pada saat menggunakan buku teks, bagaimana hasilnya, Bu? Hasilnya tidak sebagus dengan menggunakan sumber lain yang seperti media yang saya gunakan tadi, Pak. Makanya yang saya gunakan adalah itu tadi media yang sering saya pakai tadi, yang menggunakan video, audiovisual atau apa saja, Pak. Oh, jadi kesimpulannya Ibu menggunakan
media yang di luar buku teks itu seperti video dan lain-lain sebagainya tadi itu dengan harapan supaya siswa lebih memahami pelajaran itu, Ibu ya. Ya, betul sekali, Pak. Hmm. Jika memang Ibu sudah mengetahui tipe belajar siswanya, apa yang Ibu bisa lakukan terkait dengan itu? Saya akan tetap melakukan pembelajaran seperti itu, Pak. Karena saya juga pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Boleh Ibu menjelaskan lebih detail apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Oh Saya iya, baru dengar tuh, Bu. iya, bisa Pak. Kita sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berusaha memenuhi semua kebutuhan siswa yang berbeda-beda, mulai dari minat siswa, kesiapan belajar siswa, sampai pada gaya belajar mereka. Oh, jadi Ibu ini ceritanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran menurut Ibu tadi berdiferensiasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Ya, Pak. Jadi mungkin ada siswanya Ibu yang eh, kebutuhan belajarnya itu bukan cuma dari buku teks, ada yang dari video. Apa seperti itu, Bu? Betul Pak. Gaya belajar siswa itu ada yang auditori, mereka cepat memahami ketika mereka mendengarkan materi. Ada yang visual, di mana mereka cepat memahami ketika mereka menggunakan indera penglihatan. Dan ada yang kinestetik, mereka cepat memahami ketika mereka ikut melakukan kegiatan itu. Oke, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa Ibu menggunakan media-media yang ada itu untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajarannya. Dan Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa itu berbeda-beda. Ada yang memang suka menggunakan buku teks dan disamping dengan media yang Ibu sudah lakukan tadi. Tapi bagaimana dengan pengawasnya, Bu? Bisa diceritakan apa tanggapan Ibu dengan pengawasnya ini? Saya akan menemui beliau dan menjelaskan alasan saya tidak menggunakan buku teks. Di mana dengan menggunakan sumber lain seperti yang saya sering gunakan akan memotivasi siswa dalam belajar dan hasilnya juga sangat memuaskan. Saya akan melakukan komunikasi asertif dengan Bapak pengawas. Mungkin ini hanya kesalahpahaman saja, Pak. Oh ya, saya sangat salut mendengar rencana Ibu dengan pengawasnya tadi. Terkait dengan kepala sekolah Ibu, mungkin ada langkah-langkah yang perlu Ibu ambil. Insya Allah saya akan meyakinkan kepala sekolah bahwa belajar itu bukan hanya dari buku teks saja. Buku teks bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Lingkungan sekitar juga merupakan sumber belajar yang kontekstual dengan siswa. Siswa akan lebih mudah memahami jika dekat dengan dirinya. Tidak seperti dengan yang ada di buku teks, siswa merasa asing dengan materi yang ada pada buku teks itu. Nah, itu tindakan yang paling tepat, Bu. Kemudian kalau boleh saya bertanya, apa yang Ibu akan rencanakan atau apa yang Ibu akan lakukan untuk mengembangkan sumber belajar seperti yang Ibu telah lakukan saat ini, namun lebih pengembangan ke depannya. Bisa Ibu ceritakan? Ya Pak, insya Allah saya akan membuat sumber belajar yang unik dan lebih menarik dari sebelumnya, Pak. Ya, dari panjang lebar dari awal tadi Ibu sudah menceritakan identifikasi masalahnya apa. Nah, kalau boleh saya minta sama Ibu, coba Ibu mereview kembali apa yang Ibu akan ambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini, biar semua masalahnya akan cepat selesai. Bisa diceritakan, Bu? Ya Pak, yang pertama saya akan meyakinkan kepala sekolah bahwa pembelajaran dengan sumber lain yang sesuai kurikulum pun akan efektif
untuk memotivasi siswa. Kemudian saya akan menemui pengawas untuk menjelaskan alasan saya menggunakan sumber lain dan meyakinkan bahwa pembelajaran yang saya lakukan berperan besar dalam keberhasilan siswa. Dan ini mungkin hanya kesalahpahaman saja, Pak. Oh ya, artinya bagus sekali, saya suka dengan apa yang akan Ibu capai dalam diskusi ini. Lantas itu tadi adalah rencana yang Ibu telah susun. Bagaimana komitmen Ibu untuk merealisasikan dari rencana tersebut? Insya Allah hari ini saya akan menemui kepala sekolah, kemudian meminta beliau untuk memfasilitasi saya agar dapat bertemu dengan Bapak pengawas. Oh ya, terus siapa kira-kira Bu yang ingin bisa membantu dalam menjalankan komitmen ini, biar ada pihak yang menjadi turut membantu dalam partisipasi Ibu? Insya Allah saya akan minta bantuan pada Pak Sofyan karena beliau yang mengetahui jadwal kepala sekolah, dan saya akan membuat sumber belajar lain bersama dengan guru di forum KKG. Saya yakin Ibu mampu melakukannya. Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya, Ibu sudah merencanakan segala sesuatunya, Ibu sudah merencanakan siapa pihak yang akan membantu dalam pelaksanaan realisasi dari rencana aksi tersebut, dan saya yakin Ibu pasti berhasil dengan usaha ini. Oke ya. Terima kasih Pak. Insya Allah doakan semoga berjalan lancar dan sukses semua. Iya, terima kasih Bu. Iya, itulah tadi hasil komunikasi coach dengan coach terkait dengan kasus di mana seorang guru tidak menggunakan buku paket dalam melakukan proses pembelajaran. Di sini saya selaku pengamat terkait dengan kasus tadi, saya sudah melihat bahwa komunikasi yang terjalin antara coach dengan coach terkait dengan persoalan yang mana pada saat mereka sedang mengajar yang dilakukan mungkin dilihat langsung oleh pengawas, sehingga pengawas itu melaporkan kasus ini kepada kepala sekolah bahwasannya kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu tidak menggunakan buku paket. Nah, di situ tadi saya melihat seorang coach yang berusaha mendekati seorang guru yang mungkin terlihat dengan raut muka memiliki masalah, sehingga berusaha untuk menggali kira-kira ada apa sih sebenarnya yang ada di dalam benak guru itu, sehingga terjalin komunikasi bahwa ternyata setelah diminta untuk mengungkapkan kira-kira apa sih yang menjadi kejanggalan-kejanggalan atau yang menjadi membuat mereka seorang guru ini membuat dia seakan-akan murung dengan persoalannya, dia mencoba menyampaikan bahwa ternyata dia mendapatkan laporan bahwa di dalam proses pembelajarannya tidak menggunakan buku paket, sehingga mendapatkan teguran mungkin dari kepala sekolah. Nah, di sini coach ini mencoba memberikan sedikit perbandingan, masukan-masukan, sehingga mungkin si coach ini bisa menemukan jalan alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Tadi dibahas bahwa saya sebagai pengamat, artinya di sini secara tersirat juga bahwa terjadi interaksi di mana selain menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coach ini, dia sempat juga mendiskusikan bahwa ada lain proses pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin bukan itu menjadi persoalan pokok di dalam artinya kasus yang dibicarakan di
persoalan ini. Nah, di sini pada saat dengan menggunakan Tirta di sini tujuannya si coach sudah mencoba menggali informasi lebih dalam terkait masalah-masalah itu dan respon baik pun yang disampaikan oleh coach tersebut sehingga dia mencoba menjelaskan secara detail bahwa persoalannya karena si coach itu menyampaikan kira-kira pembelajaran apa memang yang sementara kita lakukan sehingga dianggap bahwa itu mungkin menyalahi karena tidak menggunakan buku paket sesuai mungkin yang diilhami oleh pengawas itu, mungkin belajar dari pengalamannya bahwa pembelajaran selama ini yang dia lakukan secara turun-temurun menggunakan buku paket sehingga ketika memasuki sebuah ruangan dan melihat seorang guru yang mungkin tidak menggunakan buku, hanya menggunakan sebuah media. Nah, tadi di situ si Kuci setelah menjelaskan bahwa setelah ditanya oleh si coach bahwa menggunakan apa, dia mengatakan saya menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan video dan bermain peran, juga bermain game, karena dianggap bahwa ini adalah bisa memicu proses pembelajaran anak-anak lebih cepat dengan melihat faktor kebutuhan oleh siswa itu sendiri. Jadi saya kira interaksi yang dilakukan si coach dengan si coach di sini sudah tergambar bahwa si coach ini berusaha untuk memberikan masukan-masukan untuk mendorong si coach ini bisa menyelesaikan persoalannya. Nah, di sini di rencana aksi saya disampaikan tadi si coach bahwa kira-kira di dalam pembelajarannya apa tindakan yang akan dilakukan? Apakah mempertahankan untuk menggunakan media ataukah justru kembali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengawas tadi? Si coach menyatakan bahwa menurut persepsinya dia dengan perkembangan zaman sekarang juga ini, bahwa dengan media pembelajaran bisa membuat anak-anak lebih cepat dalam menyerap apa yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, terus di sini sangat menarik juga bahwa bagaimana sih bukti tanggung jawab yang akan dilakukan. Dia akan mencoba dengan bantuan Pak Sofyan, dibahasakan tadi, akan menemui Bapak Kepala Sekolah bahwa sebenarnya apa sih yang disampaikan ke pengawas itu terkait dengan penggunaan buku paket, bukan disalahkan juga, tetapi lebih memudahkan supaya anak. Ibu, iya, baca di chat. Iya, Pak. Saya lanjut. Baca di chat. Tidak kedengaran. Baca di chat. Baca. Sudah? Iya, Pak. Ya, ada di chat. Ya. Oke, Bu Andi Fitria. Ibu Andi Fitria silakan lanjutkan. Setelah ada waktu nanti akan ada sesi kasus berikutnya. Oke, silakan dilanjutkan dulu, Bu. Selesaikan. Jadi saya lanjut terkait tanggung jawab di dalam diskusi antara coach dengan coach tadi, komunikasi terjalin cukup baik karena dengan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan selama ini akan disampaikan ke kepala sekolah bahwa tetap akan mempertahankan tanpa mengindahkan buku. Baca chat ya. Oke. Jadi ada waktu. Ibu Reski dikasih waktu sebagai coach, yang lainnya jadi boleh ya. Untuk kasus 3 ini sudah memberikan solusi. Iya, Bu Reski ya. Sudah memberikan masukan sehingga si coach ini bisa mendapatkan solusi alternatif bahwa dia akan menggunakan media pembelajaran dalam melakukan proses pembelajaran. Saya kira seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Pengamat sudah memberikan catatan-catatan untuk
proses coaching yang saya lakukan tadi.